semua. Halo semuanya, selamat datang di podcast kali ini bareng saya Novita Dekarina dan Sumaya sebagai narasumber kali ini dengan seputar koperasi sekolah. Oke, ini pertanyaan yang pertama. Iya. Kenapa kamu mau masuk ke organisasi sekolah atau sebagai koperasi sekolah? Pertama tuh saya itu terinspirasi dari kakak saya yang super sibuk dan jarang ada di rumah. Saya tuh ingin menjadi beliau juga ya teman-teman, sama kayak setiap weekend itu udah ada di rumah gitu-gitu. Terus jadi saya terinspirasi. Saya tuh dulunya ketolak mendaftar menjadi OSIS tapi ketolak teman-teman. Ketolak mendaftar OSIS, lalu saya beralih ke organisasi lain yang ternyata di SMK Negeri 1 Probolinggo itu bukan hanya OSIS aja, organisasinya banyak. Jadi saya memilih untuk bergabung ke Koptuda, ternyata keterima. Jadi mau sama-sama kakaknya ya? Iya. Terus pertanyaan yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan koperasi sekolah? Koperasi ini bukan ekstra ya teman-teman, itu organisasi yang dimana kita merekrut siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Probolinggo, dan itu ada seleksinya. Jadi kita sudah menyeleksi beberapa siswa-siswi itu, yang menjadi terpilih itu berarti mereka sudah sanggup untuk melakukan kinerja di Koptuda itu. Berarti anggotanya itu sudah tim-tim yang terpilih gitu. Terus pertanyaan ketiga, manfaat koperasi sekolah bagi siswa dan guru itu apa aja? Manfaatnya itu banyak karena organisasi Koptuda ini itu berperan penting dalam sekolah, yang dimana dalam PBBDB itu kan ada pembagian seragam, dan itu yang melakukan itu semua adalah Koptuda, Koperasi Tunas Muda, yang diurus oleh dua pembina dan berjumlah 28 pengurus. Yang keempat, apa rencana pengembangan koperasi sekolah buat kedepannya? Pengembangannya itu sekarang kita menggunakan media sosial untuk mempromosikan makanan yang kita jualkan. Kita bukan hanya menjual seragam, kita juga menjual makanan, minuman, roti dan makanan ringan, serta alat tulis yang dibutuhkan oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Probolinggo. Itu kita promosikan melalui platform digital kita, yaitu Instagram Koptuda Smeksa. Pembagian seragam, apakah semua siswa terlibat dalam pembagian tersebut? Kalau dikatakan semua siswa SMK 1 itu tidak ya, karena kita sudah merekrut pengurus dan mereka orang-orang yang terpercaya, mereka yang bisa nantinya mengurus Koptuda dengan baik. Jadi kita menggunakan pengurus itu teman-teman. Pengurus itu nantinya yang akan membantu PBDB di seragam itu. Jadi kita nanti membuat, kan ada 28, jadi kita akan menjadi 2 tim, satu sesi dan 2 sesi 1 dan sesi 2 gitu. Kalau tantangan terbesar yang dihadapi koperasi sekolah itu biasanya apa? Kita kan bukan hanya sekedar membagikan, kita adalah suatu organisasi yang dimana itu terkadang selalu miskomunikasi. itu biasanya sering terjadi ya, itu sih tantangannya. Kamu di koperasi sekolah bagian apa? Cuman bagian anggota sih teman-teman. Terima kasih ya Kak, sudah mau berbincang-bincang seputar koperasi sekolah SMK 1 Probolinggo. Ternyata waktunya sangat singkat banget. Singkat banget, padahal masih banyak informasi yang belum. Saya sebagai Novita pamit undur diri. Jangan lupa nonton podcast saya selanjutnya.